Nah, teman-teman kita lanjutin ke pembahasan past service cost untuk jurnalnya. Jadi past service cost itu adalah perubahan dari present value dari DBO yang dihasilkan oleh plan amendment atau curtailment, perubahan plan program. Nah, jadi di sini plan amendment itu ada disebabkan oleh introduction of a plan, jadi mungkin ada pengenalan rencana baru, atau withdrawal of a plan, atau perubahan rencana, change to a plan, mengubah rencananya. Kalau curtailment itu disebabkan oleh significant reduction, berarti penurunan signifikan Oke, kita lanjutin significant reduction atau penurunan signifikan dari jumlah karyawan yang di cover oleh programnya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya di Excel. Dari sini ada di 1 Januari 2020, Zarle AG mengubah pension plan to grant employees untuk memberikan karyawan-karyawannya itu past service benefit atau manfaat jasa masa lalu dengan present value 81.600. The following additional fact apply to the pension plan. Jadi di sini ada apa? Ada informasi-informasinya, ada annual service cost, discount rate, annual funding contribution, dan benefit paid to retires. Jadi ini bedanya sama soal yang tadi itu adalah di sini ada perusahaan itu memberikan karyawan past service benefit itu. Nah, jadi sama. Ini ada relasinya sama yang tadi, soal sebelumnya. Jadi saldo awalnya kita buat 20. Ini ambil yang tadi, nih. Ini juga sama. Itu saldo awalnya. Terus ada additional PS, additional present value, past service benefit gitu. Jadi ada nambahan past service benefit itu dia. Nah, itu kan dia akan menambah, kan berarti perusahaan itu menambah kewajibannya gitu kan, karena dia akan memberikan lagi kepada perusahaan sebesar 81.600. Berarti ini akan menambah beban si perusahaan sebanyak 81.600 dan juga akan menambah kewajibannya karena kan dia belum langsung bayar kan, normalnya di kredit. Oke, itu untuk past service benefitnya. Nah, terus annual service cost-nya, berarti ada service cost sebesar 9.500. Di sini juga berarti kok aku ngetiknya kayak gitu, 9.500. Terus discount rate-nya berarti ini akan menambah interest revenue dengan interest expense. Nah, interest revenue itu kan ada di saldo kredit kan normalnya, berarti min 10% dikali segini. Sedangkan kalau untuk yang di past service cost ini, yang membedakannya dengan tadi adalah interest expense-nya itu adalah 10%. Nah, untuk pengalinya itu bukan 112 doang gitu, tapi juga termasuk dari past service benefit-nya. Itulah 81.600. Kalau tadi kan cuma yang saldo awalnya doang. Oh, salahnya di mana guys? Oke, dikali. Nah, ini seharusnya saldo normalnya ada di debit karena dia interest expense. Kan interest revenue itu akan menambah plan aset kita. Dia kan termasuk actual return. Dan saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Sedangkan yang ini saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Kemudian liability. Oh, sorry teman-teman. Jadi di sini tadi kan ada perbedaannya. Ini aku lupa terus ya. Jadi ini selisihnya itu. Nah. Oke. Terus interest expense udah, interest revenue
Terus sekarang ada annual funding contribution. Jadi ada kontribusi dari perusahaan. Dan itu akan mengurangi cash perusahaan 20.000 dan akan menambah plan asetnya. Itu contribution. Terus ada benefit pay to retires. Itu sebesar 8.000. Berarti di sini ada, kalau benefit itu kan berarti dia membayarkan kepada karyawannya pensiunnya. Jadi ini akan mengurangi plan aset kita dan juga akan mengurangi DBO, sehingga kalau mengurangi kan saldonya di debit kalau untuk DBO. Nah, karena udah habis semua, jadi kita bisa cari journal entry-nya. Kayak yang udah aku bilang tadi, berarti pakai tinggal sum, kita jumlahin. Ini kok langsung ke date ya? Tarik ke sini. Setelah itu di sini ada, berarti kalau kita lihat di sini berarti kan dia ada interest. Ini berarti expense ya. Expense kewajibannya dia juga expense. Sedangkan dia baru bayar 20.000. Berarti kita ini tambah ini dikurang sama cashnya yang dibayarin. Ini kenapa dah? Nih. Karena ini udah negatif berarti plus di sini ya. Tapi ini tambah ini dikurang ini ya. Nah, nanti barulah dapat saldo akhirnya tanggal 31 Desember 2020. Saldo akhirnya berarti untuk yang ini berarti saldo saldo normalnya itu ada di sebelah kredit ya, karena ini kan masih kewajiban, perusahaan masih ngutang gitu, belum dibayar. Karena dia masih bayar itu 20.000 cash. Berarti saldo akhirnya jumlah di tarik ke sini. Baik, nah kayak gini ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan. Tunggu sebentar. Maka dapat kita buat jurnalnya, yaitu ada kan di sini kan debit, berarti dia kan interest expense. Terus di debit juga ada annual pension expense, berarti ada pension expense. Terus ada cash yang kita keluarin dan pension asset atau liability. Oke, jadi di sini kan interest expense-nya itu ada 48.260. Ini cash-nya yang keluar itu 20.000. Terus penyesuaian untuk pension asset liability itu di 9.360. Itu ya teman-teman, di sini ada interest expense-nya. Kalau misalnya dia itu di sini saldonya itu kredit atau negatif, berarti di sini ada interest revenue di sebelah kreditnya gitu.